sahabat cerdas dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian? Semoga deh baik-baik saja. Sahabat cerdas, bertemu kembali dengan saya, Ibu Ririn, dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang teks fabel. Penasaran kan? Yuk kita ikuti video berikut. Halo sahabat cerdas, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah 1. Apakah itu teks fabel? 2. Bagaimanakah strukturnya? Sahabat cerdas, sewaktu kecil kalian pasti diberikan dongeng oleh orang tua kalian sebelum menjelang tidur. Nah, salah satunya adalah Si Kancil dan Buaya. Cerita itu merupakan contoh dari fabel. Jadi, apakah fabel itu? Fabel adalah cerita fiksi berupa dongeng yang menggambarkan kehidupan manusia yang diibaratkan pada binatang. Sekarang, bagaimanakah struktur teks fabel itu? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, silakan sahabat cerdas mengamati penjelasan berikut ini. Nah, untuk lebih memperjelas pengertian kita, pemahaman kita tentang struktur teks fabel, Ibu sudah memberi contoh tentang teks yang berjudul Kelinci dan Siput. Untuk struktur yang pertama berupa orientasi. Orientasi ini merupakan bagian awal dari suatu cerita yang berisi pengenalan tokoh, latar tempat, dan latar waktu. Sahabat cerdas bisa dilihat pada teks tersebut, yaitu pada zaman dahulu itu merupakan penjelasan atau pengenalan pada latar waktu. Sedangkan kelinci tersebut memiliki sifat sangat sombong dan pemarah, kan sang kelinci sering meremehkan hewan-hewan lainnya. Ini merupakan pengenalan tokoh si kelinci. Nah, sahabat cerdas, struktur yang kedua adalah komplikasi. Komplikasi ini berisi konflik atau permasalahan antara satu tokoh dengan tokoh yang lain. Di sini pada teks yang dicetak biru dikatakan kelinci tersebut malah marah karena ia berpikir sang siput hanya berlagak mencari penghidupan. Si siput berusaha menjelaskan maksud jawabannya tadi, namun kelinci tetap saja marah. Bahkan ia juga mengancam akan menginjak tubuh siput. Nah, sahabat cerdas, di sini ada permasalahan antara kelinci dengan si siput. Sahabat cerdas, dari komplikasi ini bisa berkembang ke arah klimaks, yaitu konflik yang menjadi tambah genting dan menjadi puncaknya. Nah, pada puncaknya ini, akhirnya siput menantang adu kecepatan dengan kelinci. Dengar tantangan tersebut, sang kelinci marah besar. Ia menerima tawaran siput dan berkata dengan keras agar hewan-hewan lain menjadi saksi perlombaan lari antara kelinci dengan siput. Sahabat cerdas dimanapun kalian berada, untuk struktur yang ketiga adalah resolusi. Pada resolusi ini berisi pemecahan masalah yang ada pada komplikasi tadi. Sahabat cerdas bisa perhatikan di sini bahwa yang dicetak biru, namun sebelumnya si siput memiliki akal untuk meminta siput-siput lainnya berada di titik-titik jalur lomba lari sampai ke finish. Hal ini dikarenakan cangkang semua siput memiliki kesamaan. Dengan begitu hewan-hewan lain tidak akan curiga. Nah,
Di sini ternyata si siput sudah punya rencana untuk menghadapi kelinci agar dia bisa memenangkan perlombaan. Nah, sahabat cerdas yang berbahagia, struktur yang keempat adalah koda. Koda di sini berisi perubahan yang terjadi pada tokoh dan pelajaran yang dapat dipetik dari cerita tersebut. Sahabat cerdas bisa amati di sini bahwa dengan kemenangan siput membuat kelinci menjadi tidak sombong dan tidak marah lagi. Sahabat cerdas dimanapun kalian berada, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Tetap di sini ya, stay at Ruang Belajar. Sampai jumpa.